Halo, dengan Bapak Indra dari PT Indra Bintang Sejahtera. Iya, dengan saya sendiri, Indra. Ini dengan siapa ya? Ya, perkenalkan saya Anastasia dari PT Ican Gemilang. Ingin bertanya mengenai piutang yang telah kita sepakati bersama waktu itu. Eh, Oh iya Bu, mohon maaf sekali lagi tentang hal tersebut. Untuk kebijakan piutang yang telah disepakati, apakah masih bisa diubah ya Bu? Mohon maaf atas oh, ketidakprofesionalnya untuk Bu. itu saya masih harus menanyakan ke bagian keuangan saya dulu, Pak, untuk bisa dirundingkan. Memangnya kalau boleh saya tahu ada masalah apa ya sampai-sampai harus dipertimbangkan lagi? Iya Bu, maaf Bu baru sempat mengabari. Jadi gini Bu, Working Capital Management. Working Capital Management merupakan current asset dan current liabilities yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara profitabilitas dan risiko untuk menambah nilai perusahaan. Singkatnya, NWC adalah selisih atau perbedaan antara current asset dengan current liabilities yang dimiliki perusahaan. Apabila current asset melebihi jumlah current liability, maka perusahaan memiliki positif net working capital, dan sebaliknya, jika current asset perusahaan lebih kecil dari current liabilities, maka perusahaan memiliki negatif net working capital. Selanjutnya ada CCC. CCC itu waktu yang dibutuhkan perusahaan dari pengeluaran kas untuk investasi sampai mendapat pengembalian kas dari hasil operasi bisnisnya. Rumus CCC adalah AI ditambah ACP dikurangin APP. AI adalah durasi atas suatu inventory mulai dari pembelian bahan baku sampai menjadi inventory. ACP adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan akun receivable. APP adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk melunasi akun payable. Selanjutnya ada operating cycle. Operating cycle adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan dari awal proses produksi sampai mendapatkan cash dari penjualan produk. Selanjutnya ada daily cash operating expense, adalah kas yang dibutuhkan untuk membiayai operasional harian perusahaan. Selanjutnya ada resource needed, yaitu dana yang tersedia yang dibutuhkan untuk membiayai satu siklus. Selanjutnya ada additional profit, yaitu tambahan profit yang ada apabila terjadi perubahan CCC menjadi lebih singkat. Selanjutnya ada strategi pendanaan, ada dua macam, yaitu permanen dan musiman. Untuk permanen adalah untuk perusahaan dengan penjualan relatif stabil sepanjang tahun. Kebutuhan permanen dilihat dari kebutuhan dana terkecil. Sedangkan untuk musiman adalah untuk perusahaan yang cenderung memiliki penjualan fluktuatif sepanjang tahun. Kebutuhan musiman diketahui dari rentang kebutuhan dana. Selanjutnya ada strategi pendanaan agresif dan konservatif. Untuk agresif adalah perusahaan akan mendanai kebutuhan musimannya dengan utang jangka pendek, dan untuk kebutuhan permanennya didanai oleh utang jangka panjang. Sedangkan untuk strategi pendanaan konservatif, perusahaan akan menggunakan pendanaan dari utang jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan musiman dan kebutuhan permanennya. Selamat pagi, Bu Lintang. Jadi bagaimana ya keputusan untuk ke perusahaan saya? Ibu sudah menonton video yang saya kirimkan, kan? Sudah. Oke, baik. Jika Ibu sudah menontonnya, pasti Ibu akan mengerti dengan perhitungan yang akan saya tampilkan. Jadi, pertama-tama ada CCC untuk perusahaan Ibu, itu adalah 39. Lalu ada daily cash operating expenditure sebesar Rp9.654,7945. Lalu ada resource needed-nya adalah Rp369.934.536,9863. Lalu jika additional profit, CCC yang baru Ibu adalah sebesar 16, dan additional profit-nya adalah Rp10.892.403,01. Lalu setelah itu ada strategi pendanaan dari data yang sudah Ibu kirimkan dari bulan Januari sampai Desember tahun ini. Jadi, sudah kami temukan bahwa total seasonal requirement-nya adalah sebesar Rp131.250.000. Lalu ada permanent requirement-nya sebesar Rp30 juta, dan ada average seasonal requirement-nya sebesar Rp10.937.500, dan yang terakhir adalah total requirement-nya sebesar Rp50 juta. Lalu kami sudah menghitung juga agresif strategi dan konservatif strategi perusahaan Ibu. Itu sudah kami temukan bahwa total cost dari agresif strateginya adalah Rp7.093.750.000, dan konservatifnya adalah Rp8.640.625. Dan yang terakhir adalah kebijakan piutang untuk PT Ibu. Itu kami menyarankan
agar PT Ibu tidak melakukan kebijakan piutang tersebut karena akan mengakibatkan net loss untuk perusahaan Ibu sebesar Rp39.176.311,59.